kita tidak mengalami murka Tuhan atau kemarahan Tuhan. Berbeda dengan zaman perjanjian lama. Kenapa? Karena di Yeremia berkata, firman Tuhan datang kepada Yeremia bahwa ketika kamu datang ke tempat yang kudus itu, kamu siap untuk dikuduskan. Haleluya. Jadi kita yang datang pada pagi hari ini, semua datang ke tempat ini untuk apa saudara? Dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Makanya saya sampai hari ini saya sangat bingung, heran saya lihat. Orang rajin ke gereja, tapi hidupnya gak pernah berubah. Selalu datang pergi ke gereja, selalu setia melayani Tuhan, tapi makin jahat dia. Seharusnya berubah, saudara. Karena kita datang di tempat kudus ini, kata Yeremia, kita harus siap dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita dirubah oleh Tuhan, saudara. Ya, saya mohon maaf kalau saya khotbah seperti ini, saudara. Keras-keras suaranya, dan khotbah harus keras karena saya menghadapi orang Batak keras. Mana orang Batak di sini? Wah, ini yang tahu ini orang Batak ini. Orang Batak itu keras. Prinsipnya itu luar biasa. Kalau tidak keras, persidangan Yosua Huta Barat itu kalah. Kalah. Karena orang Batak pengacaranya keras, saudara. Orang Batak itu kalau dia sudah punya prinsip B, walaupun A benar, B ini tetap harus dilakukan. Enggak, jangan B, nanti masuk jurang. Enggak ada itu. B yang benar. Keras orang Batak, saudara. Makanya saya orang Manado, melayani jadi gembala orang Batak, menggembalakan orang Batak. Pusing saya, saudara. Saya ini, rambut saya belum waktunya putih, sekarang sudah putih. Mikirkan apa? Mikirkan kepala batu yang ada di kepalanya itu. Ya, orang Batak jangan tersinggung. Karena saya ada di sana. Ya, makanya saya kalau khotbah harus pakai martil yang besar. Baru angkat tinggi-tinggi. Pak! Biar pecah batu di kepalanya itu. Makanya itu yang saya heran, saudara. Saya pelihara burung merpati. Cuma 1 ekor. Tadinya dia warna putih, lama-lama berubah jadi hitam, saudara. Saya pun bingung kenapa. Tapi kalau setiap ibadah sudah ada tempatnya beribadah. Ya, dia langsung masuk di situ. Belum ada jemaat, dia sudah di situ, saudara. Sampai selesai ibadah, keluar lagi dia. Saya bilang gini, jemaat belajar dari burung merpati ini. Dia setia terus untuk ke gereja. Saudara nggak pernah ke gereja. Belajar dari burung. Saya pelihara ayam, saudara. Di lantai 2 saya punya ada 2 kamar. Karena belum siap, saya taruh ayam di situ. Ayamnya makin hari makin besar. Saya ajar, kalau pagi lompat dari atas. Ya, mungkin anak saya dengar-dengar itu lompat dia dari atas kemarin, saudara. Ya, lompat dari atas, sore naik dari tangga ke atas. Ayam itu saya ajar 2 hari. Langsung lompat dari atas, sore naik dari tangga. Yang saya bingung, jemaat sampai hari ini saya khotbahkan. Sudah ribuan, mungkin 1 yang dia masih ingat, saudara. Ini jalan yang benar, tapi masih belok ke sini lagi. Itu saya bingung. Ayam 2 kali saya ajar, dia turut, saudara. Sampai saya bilang begini, mungkin Alkitab tulis bahwa di akhir zaman nanti manusia sama dengan binatang. Pernah baca ayatnya? Manusia sama dengan binatang. Waduh, ini harus cari pakai konkordansi. Bahkan nasibnya kadang-kadang lebih rendah daripada binatang. Itu kata Rasul Paulus. Sudah setara dengan binatang, bahkan mungkin bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena binatang yang saya tahu, dia kalau mau kawin yang jantan cari betina. Tapi manusia sekarang bisa perempuan dengan perempuan panggil mami, papi. Laki-laki dengan laki-laki panggil mami, papi. Gak mungkin ada anak. Oke lah mereka adopsi anak. Pasti anaknya bingung. Yang mana papa, yang mana mama. Karena dua-dua berkumis. Tapi saudara, ibadah ini membuat kita untuk
diubahkan oleh Tuhan, saudara. Haleluya. Jadi semakin engkau beribadah, semakin engkau beribadah, semakin engkau datang kepada Tuhan, semakin engkau menyembah Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Hidup ini semakin berubah. Bukan semakin jahat, semakin baik. Bukan semakin pelit, tapi semakin memberi. Haleluya. Ini ada jemaat, makanya saya khotbah enggak bohong-bohongan, enggak karang-karang, ini ada jemaat. Ada jemaat saya di sini. Ya, saya bilang begini. Ini ada orang mau memberkati gereja ini, 50 juta, selesaikan gereja. Mungkin orang yang mau memberkati itu, mungkin dia marah sampai hari ini ke saya. Saya bilang, Pak, bukan saya nggak mau menerima, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Kalau boleh Bapak memberkati daerah lain lah, gereja lain. Saya nggak bisa terima ini. Dia bilang, Pak, kenapa begini? Baru kali ini saya kasih, pendeta tolak berkat. Saya bilang, Pak, saya udah lihat jemaat ini. Gereja ini jadi tak ada uang jemaat. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan biarlah yang sisa ini jemaat yang selesaikan. Kalau orang lain nanti yang selesaikan, mereka diberkati, jemaatku tidak diberkati Tuhan. Saya bilang, Pak, saya mohon Pak, kasihlah ke gereja lain Pak. Sampai hari ini dia nggak nelpon saya lagi. Karena saya mau lihat jemaat yang saya layani diberkati Tuhan. Kalau saya terima mereka diberkati, jemaat ini cuma asik nerima terus, asik nerima terus. Dan saya sampai hari ini seorang hamba Tuhan yang paling, ya bukan benci atau anti itu terlalu kasar, paling gak bisa minta-minta. Atau buat proposal. Sampai hari ini gereja kami gak pernah ada, satu proposal pun gak ada. Walaupun bangun ada dananya, tapi pasti ada kurangnya. Tapi nggak pernah minta. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan yang kaya. Engkau tahu kerinduan hati. Engkau tahu ini pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan kirim saja, saudara. Tuhan perlengkapi saja. Itu yang saya lihat. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Makanya di tempat ini, di gereja ini, saudara, apapun usaha pekerjaanmu, kalau di situ Tuhan ada, Tuhan pasti berkati engkau. Yeremia berkata begini, di ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Jadi Yeremia ajar begini, ketika engkau mau pergi ke gereja, bertemu dengan Tuhan yang kudus, dari rumah persiapkan dirimu. Persiapkan. Kenapa? Karena engkau mau bertemu dengan Tuhan yang kudus. Jadi harus dari bangun pagi, ya, sampai mau pergi ke gereja, harus sudah mempersiapkan diri. Lalu ketika engkau sampai di pintu gerbang rumah Tuhan, engkau harus berkata perkataan firman Tuhan ini. Ini Yeremia ajarkan ya. Bahwa ketika sampai di pintu gerbang, engkau harus mengucapkan firman Tuhan itu. Bahwa Tuhan, aku percaya di dalam sana, itu tempat yang kudus. Dan engkau yang kudus ada di situ. Maka ketika aku akan melewati pintu gerbang ini Tuhan, biarlah engkau menguduskan aku Tuhan. Perbaikilah tingkah langkahku Tuhan. Makanya ketika tadi aku masuk, ya, saya salaman dengan Bapak yang terima tamu. Saya bilang, Tuhan, saya masuk di tempat yang kudus Tuhan. Perbaikilah aku Tuhan. Perlengkapi aku Tuhan. Kuduskan aku Tuhan di tempat ini. Jadi saudara datang ke tempat ini membuka hati untuk diperbaiki oleh Tuhan. Kalau saudara seperti ini khotbah keras pun, seperti apa keras pun Ibu Gembala khotbah, saudara nggak akan tersinggung. Tapi kalau saya bilang kepada jemaat, ya, di sana 99,9% orang Batak. Kalian kalau dengar khotbah harus tersinggung. Dan khotbah itu harus menyinggungmu. Banyak jemaat tidak suka hari ini. Oh, karena sudah tahu saya begitu. Khotbah gembala itu nyinggung-nyinggung saya. Ya memang khotbah itu harus menyinggungmu. Sampai engkau tersinggung supaya engkau bertobat. Karena kalau kita nggak tersinggung, kita orang gila, saudara. Tapi saya lihat ada orang gila yang tersinggung.
Ada orang gila lewat di depan rumah saya. Anak saya bilang begini, orang gila, orang gila. Dia tersinggung. Dia bilang, kamu yang gila. Dia jalan terus, saudara. Berarti orang gila tersinggung juga. Tapi ada orang gila, orang gila, orang gila. Hehehe, kenapa? Karena dia gila, saudara. Gak tersinggung. Jadi saya lihat banyak jemaat sekarang kayak orang gila. Pendeta khotbah nyinggung dosanya, dia gak merasa. Saya nggak tahu kalau dulu ini ibu Gultom ini waktu itu ibadah atau tidak. Saya pernah khotbah tentang ular beludak. Lalu saya bilang kepada jemaat, mau lihat ular beludak hari ini? Mau. Udah pernah lihat? Belum. Mau lihat? Mau. Saya tunjukkan ada ular beludak di sini. Kayak siapa? Itu sana, itu yang duduk di pinggir, bukan di sini ya. Di jemaat sana saya bilang, itu ular beludak. Karena saya lihat saya khotbah, tidak ada berubah dia. Saya yakin kalau gembala di sini khotbah begitu, habis jemaat itu. Banyak gereja di Jambi ini pindahlah. Itu ular beludak. Waktu dia lihat kiri kanan, kamu jangan kau lihat lagi kiri kanan, kamu ular beludak. Apa dia bilang begini? Om ini, masa aku ular beludak? Nggak tersinggung. Banyak jemaat saya heran sampai hari ini. Melayani Tuhan, tapi hidup dalam dosa terus. Beribadah kepada Tuhan, hidup nggak pernah berubah. Kenapa? Karena nggak makan firman itu. Gak mau hidupi firman itu. Tapi Yeremia berkata, di tempat yang kudus itu, dan Tuhan yang kudus ada di situ, memperbaiki tingkah langkah. Jadi hidup kita diperbaiki. Datang ke gereja di tempat ini, kita diperbaiki oleh Tuhan, saudara. Dan saya percaya kalau kita diperbaiki oleh Tuhan, maka pasti apa yang Tuhan janjikan itu menjadi bahagian kita. Saya hamba Tuhan desa, saya sudah lihat. Ya, desa mau makan apa, saudara? Di kampung-kampung. Tapi saya lihat sampai hari ini Tuhan masih tolong. Sampai hari ini Tuhan memberkati. Saya bilang, Tuhan, kalau hamba Tuhan lain bisa lihat berkat Tuhan, bisa lihat pertolongan Tuhan, biar juga saya bisa melihat pertolongan Tuhan. Ketika saya berdoa seperti itu ada suara saya dengar sepertinya, enggak mungkin kamu kampung-kampung, enggak bisa. Saya bilang, Tuhan, kalau hamba Tuhan lain bisa diberkati, saya bisa diberkati. Lalu saya baca Alkitab, ya, sepertinya Tuhan taruh itu. Coba lihat Alkitab, saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah saya temukan satu ayat bilang begini, kalau kamu jadi hamba Tuhan di kota kamu diberkati, dan kalau kamu jadi hamba Tuhan di kampung-kampung, di desa-desa, kamu tidak diberkati Tuhan. Tak ada ditulis di sini. Tapi berkat itu dalam Keluaran 28. Baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, mendengarkan, melakukan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan ayat yang lain berkata apa, saudara? Carilah dahulu kebenaran dan kerajaannya, semuanya akan ditambahkan. Jadi nggak perlu kejar berkat. Berkat yang datang cari kita. Tapi sampai hari ini, ya, walaupun susah, tidak pernah merasa susah. Kadang-kadang makan nasi, ya oke. Kadang-kadang makan nasi, saudara, ya, campur ikan asin, tapi enak rasanya. Luar biasa. Karena apa? Merasakan berkat Tuhan. Nah sekarang saudara, kalau kita melihat perbaikilah tingkah langkahmu. Wah, jemaat Tuhan sekarang banyak yang sombong-sombong. Sombongnya minta ampun, saudara. Maka saya bilang kepada anak-anak saya, hidup dari persembahan, hidup dari kemurahan Tuhan, tidak boleh sombong. Tapi kadang-kadang mau sombong juga, tidak bisa kamu sombong. Kamu hidup hanya dari kemurahan Tuhan.
kalau saya lihat orang sombong, satu ayat yang terakhir. Ya, karena waktu tinggal 4 menit lagi. Ini bagi yang sombong, cepat cari. Ayub 20, ayat 6. Yang sombong cepat supaya dapat. Ayub 20 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan. Jadi orang sombong itu jalan dada maju, kepalanya naik. Kayak mau sampai ke langit, kayak mau sampai ke awan. Sombong. Tapi ayat yang ke-7 berkata begini, namun seperti tahinya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Kata tahi dalam kamus bahasa Indonesia sesuatu yang masuk di mulut, diolah di usus, lalu dibuang. Ya, bahasa kerennya, maaf, bahasa kerennya tahi. Kalau bahasa Batak itu ngeri sekali. Ya. Orang yang sombong itu seperti tainya. Kalau bahasa Batak, songon te. Jadi orang sombong seperti apa? Tai. Makanya saya kalau ketemu orang sombong, saya langsung tutup hidung. Mau kemana Pak? Apa kabar hari ini? Karena bau dia. Coba samping kiri kanan bilang, kau hari ini baumu lain. Tapi baumu hari ini harum. Bukan bau tai. Jadi kalau nanti ketemu orang sombong, tutup aja hidung, saudara. Lalu dia tanya, kenapa kamu tutup hidung ngomong dengan saya? Baca Ayub 20 ayat 6 dan 7. Orang sombong seperti tai-nya. Banyak lagi saudara, tapi karena waktu 4 menit lagi, siap. Saya nggak bisa panjang-panjang, nanti. Ya, padahal masih ada 16 ayat ini. Ya, biarlah nanti saya lanjut lagi nanti di hari-hari yang akan datang. Ya, haleluya. Jadi kita bersyukur buat hari ini saudara, firman Tuhan datang kepada kita, bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan, persiapkan dirimu. Amin. Karena engkau bertemu dengan Tuhan yang kudus. Dan dia yang kudus ada di sini. Saya yakin percaya Tuhan ada di sini. Dia tahu masalahmu. Dia tahu apa yang engkau alami hari ini. Ketika engkau datang sungguh kepadanya, Tuhan perbaiki hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ini hatiku engkau tahu. Perbaiki aku Tuhan. Dia yang ada dekat dengan kita hari ini. Dia tahu apa yang engkau alami hari ini. Dia akan menolong kita. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Lagu lama. Tapi ketika saya nyanyi lagu ini, walaupun ini lagu lama, saya selalu disentuh oleh Tuhan dengan pujian ini. Karena hidup ini hanya mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari saya jemput semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita hormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia mau memberkati kita. Dia mau menolong kita. Dia mau sembuhkan sakitmu. Dia mau lepaskan pengampunan dalam kehidupanmu. Dia memberikan jalan keluar ketika engkau tidak ada jalan keluar hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya. Kiara labat. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat.
Yesus. Tuhan Bentuklah kami. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Amin, haleluya. Hanya itu kerinduan. Ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu. Bentuklah hati kami. Bentuklah hidup kami. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tahu masalah yang kami alami hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau menolong kami Tuhan. Haleluya. Jesus. Biarlah zaman roh-Mu Tuhan memberkati kami, mengubahkan kami Tuhan. Haleluya. Kiara la ba 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 la 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 si. Idara la ba la la ba la la ba si. Kiara la ba la la ba sa da da la la bo. Biarlah kasih karunia-Mu mengalir atas kami. Kebenaran-Mu menyucikan kami Tuhan. Membuat hati kami berkobar-kobar kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menghargai kehadiran-Mu di tempat yang kudus ini. Seharusnya kami tidak ada di sini Tuhan. Kami tidak mampu berhadapan dengan Engkau dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Tapi kami tahu Engkau sedang melayakkan kami pagi hari di tempat ini. Engkau sedang menguduskan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Jamah dengan kasih-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka.
Sehingga terjadi perubahan demi perubahan. Tidak ada tinggi hati, tidak ada kesombongan, tidak ada amarah, tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan dalam kehidupan kami. Karena kami sudah berdampingan dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah kami Tuhan, ubah kami. Firman-Mu memberitahukan kepada kami jalan-jalan kebenaran-Mu. Tetapi Roh-Mu yang mendorong kami Tuhan, untuk kami mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau saja. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berkat-Mu mengalir atas kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Kembalikan kepada pembawa acara. Haleluya, saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan di tempat ini diberkati lewat firman Tuhan. Angkat tanganmu yang diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, terima kasih buat pelayanan Pak Heri di tempat ini. Tuhan semakin pakai lebih lagi dan lebih lagi pelayanan Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi sekretariat gereja. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30, ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah pemuda remaja dan dewasa muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19:15 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 4 Mei 2023 pukul 19.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir di ibadah ini, dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Dibutuhkan segera pengerja sebagai sopir untuk GBI Kota Baru, dan bagi jemaat Tuhan yang mempunyai keahlian di bidang tersebut, silakan menghubungi Bapak Yehuda Mordekai. Gembala sidang dan staf mengucapkan happy birthday dan happy wedding anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi nama-nama yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan yang namanya tercantum, boleh maju ke depan yang berulang tahun di minggu ini. Baik, baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita doakan untuk saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam sorga, hamba serahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Di mana ya Bapa, Engkau yang mencurahkan berkat bagi mereka. Berikan mereka kebahagiaan Tuhan dari Engkau. Dan ajari mereka untuk hidup taat, tunduk, hormat kepada Engkau. Bapa, kami percaya dengan berkat yang besar Engkau akan berikan kepada mereka yang berulang tahun, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan Engkau lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah di dalam ulang tahun ini mereka boleh menjadi terang dan berkat untuk orang-orang yang ada dekat dengan mereka maupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadikan mereka firman yang hidup Bapa, sehingga boleh memberitakan Injil-Mu bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, diberkati Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan berkat ini Engkau akan bersukacita, Engkau akan menjadi terang dan sukacita Tuhan. Hiduplah dengan berkat ini, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami diingatkan kembali kalau ada kelebihan dalam pelayanan dalam hidup kami, supaya kami tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami tetap berubah dan dipulihkan, sembuh dalam segala apapun yang terjadi penyakit dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Heri yang sudah memberkati kami lewat firman pada pagi hari ini yang Tuhan. Berkati keluarga yang ditinggalkannya, berkati jemaatnya. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa dimanapun hamba-Mu Tuhan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, kami mau berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan dan Wakil Gembala. Anak dan menantu cucunya Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai dengan luar biasa. Tambah-tambahkan hikmat pengawahuan-Mu ya Bapa yang baik. Sehingga hamba-Mu hari ke hari diberkati dengan luar biasa. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa Tuhan buat gembala pembina yang ada di Jakarta. Tuhan kami serahkan Bapak Rubinadi di dalam tangan kasih Tuhan. Bapak yang baik, pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi menyampaikan firman Tuhan. Dimanapun hamba-Mu, biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tetap menyertai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan yang sakit yang Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan Kau kuatkan ya Bapak yang baik. Kami merindukan seluruh sidang jemaat-Mu mengambil bagian dalam pelayanan ya Bapak, supaya ikut terlibat dalam penuaian. Semakin hari semakin setia bertambah dan taat dan menerima lawatan akan Tuhan. Jika kalau kami merenungkan firman itu siang malam, maka kami akan terberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati seluruh umat-Mu Tuhan atau para pelayan yang ambil bagian sekecil apapun pada pagi hari yang indah ini.
Tuhan Yesus, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Jangan biarkan kami membawa api asing di hadapan-Mu, tetapi biarlah Tuhan pelayanan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga kami akan dipakai lebih luar biasa di saat kami bersandar dan berharap ada pengurapan dan minyak kudus yang daripada-Mu. Karena kami yang berdosa dikuduskan menjadi kudus di hadapan kami. Kami yang tidak benar dibenarkan oleh firman-Mu supaya kami benar, sehingga kami akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai apapun. Kalau firman Tuhan ada tinggal dalam hidup kami, maka kami akan dapat menghadapinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Mari Engkau curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan damai sejahtera buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Khususnya hamba-Mu Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakil dan jajarannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kepemimpinan yang ada di bangsa ini berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau memberkati bangsa Israel dan kota Yerusalem. Tuhan, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang-orang yang memberkati bangsa ini. Lewat bangsa ini banyak bangsa-bangsa lain akan diberkati dan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata di mana Tuhan Engkau buang kami, maka kami akan berdoa buat Tuhan kota itu. Kami berdoa buat kota Jambi. Kota Jambi penuh damai sejahtera sukacita. Kami bersyukur ya Bapak kalau kami bebas beribadah di kota Jambi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan buat kota Jambi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para penginjil-penginjil dimanapun Tuhan Engkau percayakan. Biar itu yang di kota, di desa, di pelosokkan, di mana saja. Tuhan perlengkapi mereka dengan pengurapan ilahi yang daripada-Mu. Supaya mereka berani menyampaikan kabar baik. Berkati keluarga mereka yang ditinggalkan mereka. Supaya mereka penuh damai sejahtera, kebajikan, dan segala sesuatu apa yang mereka perlukan. Mereka mendapatkannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Seperti firman-Mu berkata, sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman yang sudah kami dengar akan berakar dan bertumbuh menjadi buah yang baik. Sehingga buah itu Tuhan ada di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, dimanapun usaha pekerjaan kami berada. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kami, maka sekeliling kami akan dipulihkan dan dibaharui. Menjadi sembuh dalam segala apapun penyakit mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita angkat tangan, kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara yang kekasih, dengarlah baik-baik. Apabila engkau melakukan dan mengerjakan firman Tuhan dengan tulus dan ikhlas, beritakanlah Injil, bawa banyak jiwa bagi Tuhan, selamatkan jiwa bagi Tuhan, maka sinar wajah Tuhan akan dipancarkan bagi engkau. Diberkatilah engkau datang, diberkatilah engkau pulang, diberkatilah sandang pangan bakulmu dan buah kandunganmu, diberkatilah keluargamu, dan engkau akan naik bukan turun. Tuhan akan melimpahkan berkat yang besar bagi engkau, dan engkau